Selamat datang dalam video edukasi mengenai fisika radiasi. Pada kesempatan ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana prinsip fisika di balik interaksi radiasi memungkinkan inovasi diagnostik dan intervensi medis yang mengubah paradigma, khususnya pada modalitas krusial, pesawat C-arm. C-arm adalah pesawat fluoroskopi bergerak yang sangat vital dalam radiologi intervensi, ortopedi, hingga kardiologi. Bentuknya yang khas menyerupai huruf C, memungkinkan dokter memposisikan sumber radiasi dan detektor dengan fleksibel untuk melihat struktur internal tubuh secara real-time, atau sebagai sebuah video X-ray. Radiasi yang kita bicarakan di sini adalah sinar X, sejenis gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Ia berada tepat di sebelah sinar ultraviolet pada spektrum, namun dengan energi yang jauh lebih besar, memberikannya kemampuan untuk menembus jaringan padat. Ketika foton sinar X berinteraksi dengan materi biologis tubuh pasien, ada 3 fenomena kuantum utama yang bersaing, dan variasi dari ketiga fenomena inilah yang pada akhirnya menghasilkan citra diagnostik. Pertama, efek fotolistrik, fotoelektrik efek. Ini adalah interaksi dominan pada energi rendah. Foton sinar X menumbuk elektron di kulit terdalam atom, biasanya kulit K, dan mentransfer seluruh energinya. Foton sinar X lenyap total, dan elektron tersebut terlontar, efek ionisasi. Efek fotolistrik ini sangat kuat pada material dengan nomor atom, Z, tinggi dan kepadatan tinggi, seperti tulang, kalsium, Z sama dengan 20, atau zat kontras, iodium, Z sama dengan 53. Karena hampir semua sinar di area tersebut diserap habis, sangat sedikit atau tidak ada foton yang mencapai detektor. Inilah alasan mengapa tulang dan zat kontras terlihat sangat putih atau cerah di gambar X-ray C-arm. Kedua, hamburan Compton, Compton scattering. Interaksi ini lebih umum pada energi sinar X yang lebih tinggi. Foton X-ray menabrak elektron bebas atau elektron di kulit terluar atom. Interaksi ini hanya mentransfer sebagian energi foton. Akibatnya, foton tersebut berbelok atau terhambur ke arah acak dengan energi yang lebih rendah. Dari sudut pandang pencitraan, hamburan Compton adalah kerugian. Foton yang terhambur tidak membawa informasi struktural yang jelas. Sebaliknya, ia menciptakan derau, noise, yang mengaburkan detail citra. Yang lebih krusial, ini adalah sumber utama paparan radiasi bagi petugas medis di ruang operasi, karena foton yang berbelok dapat mencapai mereka. Ketiga, transmisi. Ini adalah foton yang beruntung, yang melewati materi, seperti udara atau jaringan lunak yang tipis dan rendah kepadatan, tanpa berinteraksi sama sekali. Foton inilah yang membawa informasi struktural murni dan akan mencapai detektor secara langsung. Kesimpulan fisika citra, citra C-arm terbentuk dari variasi transmisi yang mencapai detektor. Area gelap menunjukkan transmisi tinggi, sedikit penyerapan, sedangkan area cerah menunjukkan penyerapan tinggi, dominan efek fotolistrik. Detektor mengubah pola radiasi ini menjadi sinyal listrik, dan akhirnya menjadi citra visual real-time. Pesawat C-arm memanfaatkan interaksi sinar X yang sudah kita bahas untuk memandu tindakan medis secara live dan minimal invasif. Di jantung modalitas modern terdapat flat panel detektor, FPD, yang jauh lebih sensitif dan akurat daripada image intensifier lama, memungkinkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis radiasi lebih rendah. Aplikasi medis, ortopedi. Dalam operasi patah tulang, C-arm digunakan untuk reduksi fraktur. Dokter dapat melihat posisi fragmen tulang yang patah, memanipulasinya, dan memastikan plat atau skrup implan terpasang dengan presisi pinpoint. Ini sangat mengurangi kebutuhan sayatan besar, mempercepat penyembuhan. Aplikasi medis, radiologi intervensi vaskular.
Inilah puncak dari penggunaan efek fotolistrik. Dokter melakukan angiografi dengan menginjeksikan zat kontras berbasis iodium. Karena iodium memiliki nomor atom Z sama dengan 53, yang jauh lebih tinggi dari jaringan tubuh, ia menyerap sinar X secara ekstrim melalui efek fotolistrik. C-arm menjadi mata yang memandu kateter melintasi pembuluh darah yang berkelok, memungkinkan dokter memasang stent untuk membuka penyumbatan di jantung, otak, atau kaki, semua tanpa operasi terbuka yang besar. Teknik ini secara fundamental mengubah penanganan penyakit vaskular. Aplikasi industri, pengujian non-destruktif, NDT. Meskipun C-arm umumnya di rumah sakit, prinsip fluoroskopi X-ray yang sama digunakan dalam industri. Ini digunakan untuk memeriksa integritas pengelasan pipa tekanan tinggi atau mendeteksi retakan internal pada komponen pesawat tanpa merusak materi tersebut. Ini adalah contoh di mana fisika pencitraan radiasi berperan dalam keselamatan sipil dan industri. Karena C-arm menggunakan paparan live yang berkelanjutan, fluoroskopi, potensi dosis radiasi kumulatif tinggi. Oleh karena itu, penerapan prinsip ALARA, as low as reasonably achievable, sangatlah penting untuk meminimalkan dosis radiasi pada pasien dan petugas. Penggunaan pulse fluoroskopi, kolimasi ketat, dan pengaturan dosis yang optimal adalah tindakan yang harus dilakukan. Namun, bagaimana kita melindungi tim medis dari radiasi hambur Compton yang telah kita bahas? Disinilah interaksi radiasi kembali berperan sebagai dasar proteksi. Tim medis menggunakan apron timbal, PB. Timbal memiliki nomor atom yang sangat tinggi, Z sama dengan 82, yang menjamin bahwa hampir semua sinar X yang mengenainya akan diserap habis melalui efek fotolistrik. Ini melindungi tubuh petugas dari efek radiasi yang berbahaya. Dari fisika kuantum interaksi atomik hingga penggunaannya di ruang operasi, pesawat C-arm adalah perwujudan sempurna dari bagaimana pemahaman mendalam tentang fisika radiasi memungkinkan terobosan medis yang menyelamatkan jiwa. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan mengenai fisika radiasi dan aplikasinya pada modalitas C-arm. Jangan lupa untuk terus mempelajari lebih lanjut sains di balik teknologi yang kita gunakan.